Ibu Bapak Saudara, ya seperti yang disampaikan bahwa kesempatan ini di minggu ini menjadi minggu pengutusan bagi saya ketika saya telah menjalani rentang waktu 1 tahun 8 bulan terhitung hingga bulan ini telah berada untuk menikmati waktu yang amat berharga bersama dengan seluruh jemaat di tempat ini. Tempat yang dikenal bernama Efata. Untuk itu saya mendapatkan banyak hal di tempat Efata ini. Spiritualitas Efata. Spiritualitas Efata yang artinya Efata itu sendiri terbukalah. Spiritualitas yang membuat saya terbuka. Maka di tempat ini saya akhirnya mengerti akan rancangan dan lawatan Allah yang begitu besar dalam kehidupan pribadi saya. Itulah spiritualitas Efata yang membuat pemikiran saya, logika, cara pikir saya terbuka. Dan akhirnya mengerti ada rancangan Tuhan, lawatan Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan saya. Spiritualitas Efata itu juga terasa karena kehadiran Ibu Bapak Saudara, Jemaat Efata, yang dari awal selama 1 tahun 8 bulan ini saya rasakan begitu membuka diri, begitu membuka tangan untuk merangkul, menemani, membimbing saya. Maka saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih secara khusus bagi pelaksana harian majelis jemaat, Ibu Bapak boleh senantiasa mendukung, menopang saya dalam proses belajar semasa proses pemendetaan. Berbagai kebijakan-kebijakan telah diambil untuk mendukung proses belajar saya, memfasilitasi. Sehingga saya mengucapkan banyak terima kasih. Berbagai kesempatan juga diberikan dalam sistem penata layanan, sehingga melalui kesempatan itu saya dibekali banyak. Terima kasih bagi pelaksana harian majelis jemaat Efata bersama dengan presbiter, penatua, diaken yang boleh tergabung bersama-sama melayani, boleh memberi kesempatan dalam pelayanan, persiapan, dan segala bentuk peribadahan. Begitu pula saya berterima kasih bersama dengan pengurus pelkat, pelayan pelkat, bersama dengan komisi-komisi, bahkan kepanitiaan. Di dalamnya saya mendapatkan kesempatan kepanitiaan begitu terbuka, memberikan wadah untuk sama-sama melayani Tuhan. Spiritualitas Efata ini yang saya rasakan. Jemaat ini begitu terbuka. Saya tidak bisa menyebut nama masing-masing jemaat. Tapi memang spiritualitas Efata itu tercermin, ada, nyata, bersama dengan seluruh jemaat. Dalam masa-masa berat saya didampingi, saya ditemani. Dalam berbagai situasi saya dituntun. Terima kasih telah terbuka atas kerapuhan, keterbatasan saya. Dan untuk itu terima kasih banyak telah menjadi bagian yang membekali perjalanan proses pembentukan saya. Secara khusus saya berterima kasih kepada Pendeta Teddy Masinambo selaku mentor,
Begitu pula kepada pendeta jemaat, pendeta Yeremias Amos Lombok, pendeta Yunike Rahel Yakobus, pendeta yang berada di Efata, pendeta emeritus, pendeta Seattle Ishak, berserta juga pendeta Kristi Roh Romana, dalam berbagai kesempatan, nasihat, sharing pelayanan boleh dibukakan bagi saya, sehingga proses semakin terbuka untuk saya mengerti kependetaan yang harus menjadi panggilan tugas tanggung jawab saya. Terima kasih atas pembimbingan dan tuntunan selama ini. Begitu pula ketika menjalani berbagai situasi kehidupan, saya mohon maaf ketika banyak hal mungkin menyakiti, membuat bekas yang pahit, tidak nyaman. Saya mohon maaf ketika ada kekeliruan. Saya harap diberikan kesempatan untuk boleh merasakan kasih Tuhan, sehingga melalui keterbatasan itu kasih Kristuslah yang menyempurnakan. Ibu bapak saudara, terhitung tanggal 23 Juni, tepat di hari Minggu ini, maka berdasarkan surat keputusan yang telah disampaikan oleh Majelis Sinode GPIB, berakhirlah keberadaan saya bersama dengan jemaat Efata di tempat ini. Tapi saya harap keberadaan saya di tempat ini boleh memberi kesan yang manis, sehingga kesempatan boleh berakhir, tapi kita boleh memelihara kenangan yang manis, sehingga di lain waktu kesempatan yang ada boleh berjumpa kembali dengan sukacita, cerita kasih Tuhan di mana Tuhan senantiasa memelihara kehidupan setiap kita masing-masing. Segera saya akan bergabung bersama dengan jemaat Sumber Kasih di Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya harap keberadaan saya di tempat ini dengan bekal spiritualitas Efata yang telah banyak membentuk saya, boleh menjadi bagian yang saya bawa, dan di sana Efata yang asli, jemaat persekutuan Efata kiranya boleh datang berkunjung, sehingga kita kembali menciptakan spiritualitas Efata dimanapun berada, secara khusus di Kendari. Di Kendari sana saya akan dipercayakan oleh Tuhan dan Majelis Sinode GPIB untuk melayani dalam 3 pos pelkes di Konawe Selatan, Kecamatan Onembute, lalu di daerah Konawenya saya belum hafal, 3 pos pelkes saya akan melayani. Saya harap ibu bapak saudara boleh jalan-jalan ke Kendari. Ibu bapak saudara, terima kasih atas kesempatannya. Saya tidak punya pantun, tapi biarlah sepanjang kenangan kita bersama boleh menjadi cerita yang indah untuk selalu dikenang. Tidak lupa terima kasih kepada setiap orang yang boleh membersamai dalam kehidupan hari lepas hari, pegawai kantor, bersama dengan setiap orang yang dijumpai setiap saat, menopang saya dalam segala prosesnya, dalam peribadahan, ibadah penabisan pendeta tanggal 26 Mei lalu. Saya ucapkan terima kasih pada para pendeta yang boleh menumpangkan tangan, hadir dalam peribadahan untuk menopang dan mendukung saya dalam janji peneguhan. Bersama dengan seluruh pihak yang terlibat, panitia,
panitia-panitia yang ada, saya berterima kasih. Biarlah semuanya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhanlah yang mensempurnakan segala keterbatasan dan sukacita kita bersama. Sampai berjumpa kembali, tetap berjuang bersama walaupun berbeda tempat. Efata selalu di hati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi semua, khususnya tamu ya yang dari Ambon. Mohon berdiri dong yang tamu, bukan cuma anak-anak saya tapi yang mendampingi, berdiri, kita tepuk tangan dulu. Siapa yang mau nyusul ke Ambon nanti? Ya, terima kasih atas pelayanannya. Dan buat Pendeta Maureen, ini satu tanda yang baik ya. Bahwa Pendeta Maureen dalam pengutusan hari ini didukung oleh anak-anak yang menyanyi luar biasa. Artinya apa? Pendeta Maureen ini harus menjadi semangat untuk menciptakan grup seperti ini di Posperkesnya. Setuju Bapak Ibu? Jadi tahun depan ya, Pendeta Maureen bisa bawa anak-anak itu ke sini, gabung juga dengan anak-anak bawa ke sini lagi. Oke, terima kasih, silakan duduk. Jadi saya hanya mau menegaskan betapa perjalanan seorang pendeta itu diawali dengan komitmennya terhadap panggilan di hatinya. Tentu proses Pendeta Maureen ini tidaklah pendek ya. Pendeta Maureen ini anak seorang pendeta, Pendeta Freddy Tatipata, teman saya. Jadi setelah sang ayah Tuhan panggil kembali ke pangkuannya, justru itu menggerakkan Pendeta Maureen untuk menjadi hamba Tuhan. Dan proses yang disampaikan tadi memang luar biasa ya. Yang paling penting dalam diri seorang pendeta itu adalah pembentukan karakter spiritualitas yang memang Tuhan inginkan. Satu yang sudah didapat tadi, spiritualitas Efata, terbukalah. Jadi pendeta memang tidak boleh tertutup. Ya, walaupun memang tetap dia punya privacy, tetapi dalam hal dia hadir bagi jemaat, dia memang harus terbuka. Karena kasih itu memang terbuka. Nah, lalu dalam spiritualitas pelayan Tuhan di GPIB ada 3 karakter yang harus ada. Itu mencontoh karakter Yesus, yaitu pertama pelayan, karakter pelayan, kedua karakter pendamai, ketiga karakter sahabat. Jadi 4 itulah kiranya bisa diterapkan oleh Pendeta Maureen, bahwa selain terbuka, maka spiritualitas pelayan, ya, yang rendah hati, ya, yang mau mendengar, yang sabar, itu menjadi milik para pelayan, termasuk Pendeta Maureen. Juga yang kedua, seperti Yesus sudah lakukan, pendamai. Pendeta itu mau gak mau harus jadi pendamai. Ya, dalam hal apapun harus hadir membawa damai di tengah situasi yang tidak mudah sekalipun. Karena itu yang memang Yesus tunjukkan dengan pertama mendamaikan kita manusia dengan Allah sendiri. Yang ketiga, karakter sebagai sahabat. Kita harus menjadi sahabat, ya, bukan komandan, ya.
Dan sahabat itu berarti memang peduli dengan jemaatnya. Jadi tadi sudah dikatakan Pendeta Morin itu akan melayani di 3 pos Bapak Ibu. Di GPB Sumber Kasih, bukan Sumber Kasih Lebak Bulus ya. Beda, Sumber Kasih Lebak Bulus dekat ya. Bisa naik Grab. Malah kalau ke Sumber Kasih Kendari ya cukup jauh. Nah, di sana ada 3 pos yang harus dilayani. Pertama, pos Pelkes Maranatha, Natai Panjang, dan pos Pelkes Sebaot, serta pos Pelkes Bukit Saitun, Puundombi, selaku pendeta jemaat. Kalau kita nggak tahu ya DP jarak berapa jauh, tetapi kalau lokasi Pelkes biasanya tidak mudah yang saya alami di Kalimantan dan Sumatera. Nah, kalaupun memang cukup sulit, maka yang paling penting adalah juga menjaga kesehatan. Setuju Bapak Ibu? Ya, kesehatan itu penting. Ya, kalau dia melalui daerahnya ada sungai, laut, harus bisa berenang. So bisa berenang Bu Pendeta? Bisa ya. Bisa. Karena saya waktu di Kalimantan di sungai-sungai, jadi memang harus bisa berenang. Ya, jadi luar biasa Tuhan membentuk Pendeta Morin di tempat ini. Doa kami ya dari seluruh jemaat, juga presbiter, PAMJ, semua unit misioner, biarlah Pendeta Morin memang menerapkan spiritualitas yang sudah ia alami. Pertama spiritualitas Ephata, kedua sebagai pelayan, pendamai, dan spiritualitas sahabat. Selamat berjuang, ketemu tahun depan, dan kalau semua kawin undang-undang petorang ya. Karena waktu Bapak Ibu ya, khususnya yang tamu, waktu peneguhan kemarin 26 Mei, beliau ini memang gerak cepat, sekaligus. Ya, sekaligus habis peneguhan, siangnya langsung tunangan. Memang luar biasa ya, saking terbukanya. Iya, jadi cepat. Tapi itulah jemaat Ephata terbuka menyambut rencana ini ya, sehingga semuanya jalan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kita tunggu gongnya tanggal 27 Mei 2025 ya. Karena 27 Mei itu ulang tahun juga sang calonnya. Jadi 24 Mei ulang tahun Pendeta Morin. 26 Mei peneguhannya. 27 Mei tunangannya ulang tahun. Coba kurang apa lagi Tuhan Yesus. Makanya semangat ya. Selamat berjuang. Tetap ingat Ephata dan terlebih ingat Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pendeta Teddy Masinambo. Iya, 3 pos Pelkes. Ada pos Pelkes Bet Eden, Amoito, Siama, Kabupaten Konawe Selatan. Pos Pelkes Sebaot, Ulu Meraka, Kabupaten Konawe. Pos Pelkes Bukit Saitun, Puundombi, Kabupaten Konawe. Jemaat induk adalah Sumber Kasih Kendari dengan Ketua Majelis Jemaat Pendeta Lolita Usmani. Ibu Bapak, kiranya segala yang boleh terpelihara dalam kasih Kristus di tengah pelayanan bersama ini boleh juga terus dirasakan dan kita boleh jumpa lagi di lain waktu. Ibu Bapak Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri.